Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Ya, selamat pagi pendengar Dialog Interaktif Kopi Pagi. Hari ini 7 Desember 2024 kembali ke ruang dengar Anda dan juga pemirsa RRI Net. Bersama saya Supriyadi dan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kasus narkoba oknum anggota DPRD yang beberapa hari lalu pihak kepolisian atau Polres Sumeneb ini melakukan penangkapan terhadap oknum anggota DPRD Kabupaten Sumeneb atas kasus narkoba ataupun narkotika. Dan untuk membahasnya saat ini kita sudah bersama dengan Direktur P2NOT atau Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang. Ada Bapak Zamrud Khan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zamrud. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah, gimana kabar baik juga Pak Zamrud pagi hari ini? Ya, alhamdulillah sehat selalu. Iya, beberapa hari lalu di Sumeneb dicengangkan dengan adanya salah seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Sumeneb yang tertangkap karena kasus narkoba. Ini Pak Zamrud melihatnya bagaimana seorang pejabat publik bisa terjerat kasus seperti ini? Ya, jadi yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Polres Sumeneb beserta jajarannya dan juga selamat untuk Kapolres ya dalam rangka melakukan sebuah penegakan hukum terkait peredaran narkoba yang terjadi di Madura khususnya di Kabupaten Sumeneb. Ini merupakan sebuah terobosan yang cukup bagus dalam penegakan hukum. Apalagi ini merupakan atensi 100 hari Presiden Prabowo Subianto. Ya utamanya karena terkait ini kan juga merupakan PR dari Kapolri terkait penegakan hukum khususnya terkait peredaran narkoba. Berikutnya juga kita ini merupakan hal yang bagian daripada kejahatan khusus atau kejahatan extraordinary crime sehingga perlakuannya juga perlakuan khusus dalam rangka melakukan penegakan hukum. Tidak bisa dengan cara-cara yang biasa karena mereka ini memiliki jaringan. Nah, saya berkeyakinan dengan ditangkapnya salah satu anggota DPR ini, maka itu akan mengurangi peredaran narkoba setidak-tidaknya itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini skalanya lumayan besar ya, lumayan besar tangkapannya. Yang kedua, bukan karena BB-nya barang buktinya juga, tetapi pelakunya. Pelakunya yang sudah ditangkap ini kan seorang pejabat. Sehingga sirkulasi peredaran uang itu bisa memungkinkan orang tersebut itu bisa memiliki dalam jumlah yang cukup besar. Mungkin andai kata tidak ditangkap, maka signifikan akan bertambah barang bukti itu. Karena ini sudah ditangkap, maka jaringan itu berbicara. Terutama ini kan tangkapan seorang pejabat ini bukan tidak menutup kemungkinan, bukan informasi, artinya mendapatkan informasi dari masyarakat. Jaringan rantingnya tertangkap lebih dulu, sehingga mereka menyampaikan bahwa barang yang disuplai itu dari seseorang. Dan seseorang ini adalah
pejabat negara dalam hal ini adalah salah satu anggota DPR. Iya. Dan ini cukup mencengangkan karena seorang anggota DPR bisa terlibat kasus itu dan dilakukan tindakan tegas oleh pihak kepolisian, Pak Zamrud ya. Ya, karena ini extraordinary crime. Ya. Jadi kejahatan narkoba ini kepada semua elemen. Tidak hanya melihat pada masyarakat saja, tetapi bisa Anda bayangkan seorang pejabat yang sudah disumpah satu. Bahkan salah satu syarat untuk menjadi caleg itu bebas narkoba. Ya kan? Dia sudah melampirkan itu. Tidak hanya itu, dia disumpah. Tapi faktanya yang terjadi kan berbeda. Nah, indikasinya, analisis kajian organisasi kami, orang ini bukan pertama kalinya. Bisa jadi sebelum memang menjabat sebagai anggota DPR, sudah seringkali melakukan. Itu yang pertama dari sisi hukum. Dari sisi lain, saya mencermati ada dua perspektif. Dari sisi perspektif politiknya, maka saya meminta dan memohon kepada partai pengusung, ya partainya apa saya tidak paham. Yang terpenting dalam merekrut caleg-caleg ke depan itu harus benar-benar selektif. Tidak boleh mudah percaya kepada selembar kertas yang mengatakan bahwa dirinya bebas narkoba, walaupun itu melalui proses tes urin dan lain sebagainya. Tetapi harus mampu juga memiliki rekam jejak calon partai politik pengusung itu. Jadi tidak sekedar asal comot gitu loh. Karena ini juga. Jadi ada dua hal penting dalam hal ini. Iya, dengan PAW-nya ini kan depan PAW ini kan. Betul ya. Walaupun PAW itu pergantian antar waktu itu diatur di PKPU nomor 6 tahun 2017 yang sudah diubah dengan PKPU nomor 6 tahun 2019. Ya, dengan ditangkapnya oknum ini secara tidak langsung pihak kepolisian juga memberikan warning kepada yang lain bahwa dalam pemberantasan narkoba ini tidak pandang bulu, tidak tebang pilih, semuanya kena gitu ya. Ya harusnya begitu memang. Dari awal dalam proses penegakan hukum ini kan extraordinary crime. Jadi tidak boleh penegak hukum itu kof coklat misalnya dalam hal ini atau BNN tidak boleh tebang pilih. Nah itu dijawab oleh Polres Sumeneb dengan menangkap seorang pejabat. Ini kan yang lebih seksi ini bukan dari barang buktinya. Yang seksi itu adalah anggota DPR-nya, gitu loh Mas. Bukan, kalau saya tidak berbicara dari barang buktinya, tidak. Tapi dari seorang pejabat negaranya. Yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kepada rakyatnya. Makanya kajian analisis lembaga saya mengatakan orang ini ada indikasi kuat. Sebelumnya sudah bisa melakukan itu. Hanya ya bolehlah bahasa awamnya, apesnya kali sekarang. Iya. Nah, sinyal inilah yang ditangkap oleh Polres Sumeneb. Ya, ini kan ternyata seorang anggota dewan, oknum anggota dewan ini juga melakukan pelanggaran hukum tentang narkoba. Kalau Pak Zamrud melihatnya, ini kan saat ini cukup masif penyalahgunaan narkoba. Melihatnya penyebabnya apa? Kenapa sampai seorang pejabat publik pun terjerumus dalam hal itu? Yang pertama, karena tidak adanya akhlak dan etika hidup. Karena ketika saya dari awal kan saya katakan, dia disumpah. Satu. Kedua, dia menyatakan melalui lembaga lain bahwa dirinya bebas narkoba. Orang yang pemakai akan dilakukan, apalagi sudah mengetahui akan dites narkoba. Dia akan melakukan segala upaya untuk berhenti dulu menggunakan obat-obatan lain yang sifatnya menetralisir. Kalau memang itu benar di tes urin dan tes darah. Sehingga apa? Hasilnya negatif.
Iya. Nah, sehingga dengan demikian, kalau ini tidak sampai ketangkap, begini Mas, barang bukti ini bisa saja terjadi, nanti akan naik. Kenapa? Kalau misalnya orang ini awalnya belum menjabat sebagai anggota DPR, katakan sebelumnya menjabat apa kira-kira, misalnya kepala desa misalnya. Iya. Beda kan level income per kapitanya, pendapatannya dengan seorang pejabat publik seperti anggota DPR. Maka dari sisi sanalah dia mampu secara finansial untuk mendapatkan barang haram tersebut yang berupa metamfetamin atau sabu-sabu gitu loh. Karena yang paling diminati di Madura sampai saat ini adalah jenis metamfetamin atau sabu-sabu. Gitu loh. Iya. Dan itu Nah, peredarannya di Madura ini khususnya juga Sumeneb sudah masuk zona merah. ya. Karena Bahkan yang masifnya lebih ya pengguna mengerikan itu ya. pelajar itu juga digunakan sebagai metode jaringannya. Karena ini kan seperti ranting anggur. Tidak bisa dipotong dari sisi rantingnya. Ya harus satu-satunya jalan ditebas pohonnya sehingga ranting, daun semua itu ikut layu dan mati gitu. Oke. Karena sudah cukup luas peredarannya gitu ya Pak Zamrud ya. Cukup luas, apalagi di tingkat kepulauan. Mana bisa mampu Polres itu dan BNN mau melakukan upaya penegakan hukum, nggak mampu lah. Makanya dengan extraordinary crime, Presiden juga melibatkan juga TNI dalam hal ini. Artinya apa pesannya? Kejahatan narkoba ini sudah luar biasa. Nggak bisa hanya dengan Polri saja dan BNN, nggak bisa. TNI juga dilibatkan, masyarakat juga diikut sertakan. Makanya tidak perlu takut kepada masyarakat. Kalau ada orang masyarakat yang menginformasikan ke penegak hukum, lalu orang itu ditangkap dan lain sebagainya, penegak hukum itu justru bermasalah. Nggak perlu takut. Oke. Saya siap mendampingi. Siap, oke. Ini kan yang ditangkap beberapa waktu lalu oknum pejabat publik dari politisi anggota DPRD. Kalau Pak Zamrud melihatnya bagaimana nanti dampak terhadap citra politik di Sumeneb, khususnya kepada lembaga legislatif lah. Sebenarnya ini merupakan tamparan bagi lembaga legislatif DPR Kabupaten Sumeneb, apalagi akan menempati kantor baru kan begitu. Iya. Orang-orangnya orang baru dan orang lama. Saya tidak tahu orang ini orang baru atau orang lama yang ditangkap ini. Iya. Nah, sehingga apa? Ini harusnya digalakkan sosialisasi kepada ini. Cobalah, karena di Sumeneb nih karakternya Mas, mohon maaf ya, pemerintah daerah dan penegak hukumnya itu tidak mau bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pencegahan narkoba. Watak karakternya di di Kabupaten Sumeneb, baik kepolisiannya, baik jaksaannya, ya kan, tidak mau mereka itu bekerja sama. Cobalah kayak di pusat Jakarta, kecuali ada TR misalnya dari Kapolri, ada kegiatan misalnya sosialisasi anti narkoba, Madura bebas narkoba, mereka sibuk mencari organisasi-organisasi yang bergerak di bidang anti narkoba. Nah, karakternya karakter kerdil cara berpikirnya. Setelah Padahal itu kita tidak minta dibayar kan gitu. Justru RRI ini yang menyampaikan ke publik dengan jaringan yang sangat luas. RRI kan di semua daerah dapat informasi seperti ini. Dan apa kesulitan di bawah, kesulitan setiap perangkat negara ini juga perlu bagaimana nanti ke depannya bisa meminimalisir lah setidaknya. Bukan kalau zero narkoba sepertinya cukup sulit Pak Zamrud ya. Setidaknya meminimalisir atau menekan peredarannya gitu. Setuju saya. Karena itu sudah gagal pada eranya SBY. SBY mencanangkan 2015
14 akhir itu adalah bebas narkoba, Ya. ya kan? Tapi gagal kan? Nah, peredaran Termasuk cukup masif sampai saat ini. Mr. Jokowi, presiden terdahulu juga gagal. Nah, melalui Bapak Presiden Prabowo ini memiliki atensi 100 hari kerja ini dalam rangka secara khusus terkait peredaran narkoba. Makanya Kapolri memberikan PR kepada seluruh jajaran Kapolda dan dari Kapolda kepada Kapolres seluruh Indonesia untuk melakukan penegakan hukum terkait masalah narkoba khususnya ya, dan juga yang lainnya. Iya. Dan ini tidak boleh di saat 100 hari kerja saja, tapi terus-menerus gitu loh, Mas. Oke. Kalau menurut Pak Zamrud, bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran narkoba ini sejauh ini dan setiap tahunnya seperti apa perkembangannya? Apakah ya sama saja, hanya momentum saja karena ini memang yang terlibat anggota DPRD jadi itu yang terciduk, dan bagaimana ke depan menurut Anda? Ya, harusnya itu terus penegakan hukum tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti karena ada atensi dari Kapolri melalui Kapolda dan Kapolres di jajaran bawahnya. Tetapi penegakan hukum harus jalan terus. Karena ini hulu ledaknya itu, kalau istilah di organisasi saya, 1 digit di atas terorisme. Kalau terorisme itu menyangkut target, selesai. Tapi kalau ini tidak, Mas. Dia itu menularkan ke semua lapisan. Nah, terbukti faktanya yang tidak bisa dibantah, pejabat publik terlibat. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan dari awal saya katakan ini extraordinary crime, tidak bisa dilakukan dengan cara hal yang biasa. Jadi harus dengan cara-cara yang luar biasa. Salah satunya apa? Presiden menyampaikan, TNI juga terlibat, masyarakat harus dilibatkan. Karena apa? Polri, BNN tidak cukup. Nah, berikutnya, kalau ini sudah ditangkap, anggota DPR ini, bagaimana penegakan hukum berikutnya di tingkat kejaksaan, di tingkat pengadilan? Jangan-jangan nanti tuntutannya rendah, putusannya nanti rendah juga, bisa-bisa bebas. Problem kan di situ. Karena peredaran narkoba ini bisa menyentuh semua level, termasuk hakimnya, termasuk jaksanya, termasuk polisinya. Ya, kalau masyarakat sudah nggak perlu disampaikan lah gitu loh. Karena masyarakat itu merupakan sasaran empuk. Tapi kalau pejabat ini mau jadi sasaran empuk atau tidak, mereka harus protek dong. Ini problem di kita itu. Iya, karena ini pelakunya pejabat, kalau secara hukuman memungkinkan tidak berbeda dengan, anggap saja dengan dugaan ketersangkaan yang sama, yakni kepemilikan narkoba dengan angka yang sama, tapi tuntutannya berbeda karena jabatannya sebagai pejabat publik. Apa memungkinkan seperti itu, Pak Zamrud? Harusnya equal, tidak boleh dilihat dengan cara begitu. Dan prosesnya ini ke depan nih sudah harus diberhentikan, sehingga dia bukan lagi seorang pejabat, Mas. Sampai menunggu putusan pengadilan. PAW itu sudah bisa diusulkan nanti. Jadi ketika dia sampai di tingkat pengadilan, proses itu walaupun nanti juga menunggu ingkrah putusan pengadilan, tapi proses PAW itu berjalan. Karena apa? Dia tidak hanya merugikan partai politiknya, tapi lembaga legislatif atau DPRD Kabupaten Sumeneb keseluruhan. Karena menyangkut institusinya. Gitu loh. Sehingga apa? Equal. Jadi equality before of the law itu tidak boleh dilihat dari sebelah mata saja. Oh, ini pejabat, maka putusannya harus ya kita hormati lah, dikit-dikit lah. Nggak boleh begitu. Makanya saya bilang kalau kepolisian memproses dari level bawah,
Kan narkoba ini begini, Mas. Pintu masuknya kan ada di 2 lembaga. Ada di institusi Polri, ada di BNN. Ya. Proses hukumnya itu. Nah, TNI boleh menangkap. Tapi kalau masyarakat nggak boleh, karena dia tidak punya hak untuk melakukan. Tapi menginformasikan, menyampaikan, atau sebagai kerjasama dengan pihak Polri ataupun BNN. Boleh itu. Dan harus diapresiasi. Di Undang-Undang Narkotika itu begitu. Bukan malah justru ditangkap atau diduga macam-macam. Nggak boleh. Itu kan namanya nakut-nakuti. Nah, saya kira begitu, Mas. Ke depan nih, penegak hukum di Sumeneb ini juga pemerintah daerahnya harus melek narkoba. Sehingga mampu bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya. Sebagai apa? Sebagai peningkatan cara melakukan sosialisasi dan proses menangkap itu kan banyak dilalui atau melalui informasi dari publik, dari masyarakat. Mustahil tangkapan itu banyak dari Polri itu sendiri, tapi dari informasi masyarakat, terbukti dan terjawab. Saya punya keyakinan tangkapan ini berdasarkan dari informasi di bawahnya, atau dari jaringannya ketangkap, sehingga menyebut, oh dari si A. Nah, si A inilah kebetulan saja sebagai anggota DPR gitu loh. Oke. Seperti yang Pak Zamrud tadi bilang bahwa di Madura zonanya sudah zona merah untuk narkoba. Ini kenapa sih Pak sejauh ini terkesan sulit memberantas peredaran narkoba? Yang pertama, memang dari penegakan hukum itu sendiri kurang gencar, ya, kurang profesional, kurang berintegritas, sehingga terus tumbuh. Jangan salah, kalau tangkapannya itu 1 kilo, ada lagi di tempat lainnya yang lebih besar gitu. Artinya itu hanya begini, Mas, peredaran narkoba itu misalnya ada 5 kilo, tidak 5 kilo itu langsung di satu tempat, tapi dipecah-pecah. Tujuan maksudnya apa? Dikhawatirkan terjadi penangkapan. Jadi kalau 1 kilo yang ditangkap, ada 4 kilo masih yang beredar. Gitu. Nah itulah kenapa saya katakan, karena ini peredaran narkoba itu terus mengikuti update. Mau bukti, coba bisa Anda bayangkan orang bandar yang ditahan di rutan, di tahanan, masih bisa mengoperasionalkan. Bahkan lebih nyaman di situ. Kenapa? Karena itulah dia menggunakan teknologi. Nah, polisi, BNN juga harus update juga, mengikuti perkembangan itu. Metodenya berubah-ubah untuk menyiasati penegakan hukum. Nah, bagaimana mau membersihkan lantai yang kotor kalau penegak hukumnya sudah kotor? Nah, ibaratnya lantai yang kotor itu bisa dibersihkan dengan sapu yang bersih, bukan dengan sapu yang kotor. Jadi semua harus, jadi semuanya harus serius dan ke depan semoga juga tidak lagi, bukan zero ya, tapi setidaknya meminimalisir dan menekan peredaran narkoba. Juga masyarakat juga harus aktif melaporkan jika mengetahui, Pak Zamrud ya, jangan takut untuk menyampaikan hal dalam upaya pemberantasan narkoba. Dan pesan kepada masyarakat singkat saja Pak Zamrud. Ya, yang pertama jauhi narkoba, hindari narkoba. Jika melihat adanya peredaran narkoba, sampaikan kepada penegak hukum. Tidak perlu merasa takut. Kalau takut, boleh. Saya siap mendampingi masyarakat yang ingin menyampaikan di mana adanya peredaran narkoba itu. Karena peredaran narkoba itu dan kejahatan narkoba itu musuh bersama, musuh negara. Tidak boleh negara takut dan pada para bandar-bandar narkoba ataupun orang yang mengedarkan narkoba. Harus disampaikan di mana terjadinya peredaran narkoba. Tidak boleh takut. Dan
penegak hukum harus mengapresiasi kepada setiap masyarakat yang memberikan informasi di mana terjadinya peredaran narkoba. Siap, oke. Iya, terima kasih Pak Zamrud sudah bersama kami di Kopi Pagi hari ini dan semoga apa yang kita perbincangkan ini menjadi pencerahan bagi semua bagaimana terlibat aktif, terlibat langsung untuk dalam hal pencegahan peredaran narkoba tidak hanya di Kabupaten Sumeneb namun secara umum di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Zamrud atas waktunya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, baru saja perbincangan kami dengan Bapak Zamrud Direktur P2 Not atau Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang. Dan saat ini kita juga telah tersambung dengan Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti yang juga kita akan berbincang bagaimana kronologi pengungkapan kasus dan berapa barang buktinya serta seperti apa tindak lanjut dari pihak kepolisian atas kasus tersebut dan langkah-langkah bagaimana karena seperti yang disebutkan oleh Pak Zamrud tadi bahwa untuk pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan semua pihak tidak hanya dari pihak kepolisian namun juga perlu adanya peran masyarakat dalam hal pemberantasan ataupun penindakan peredaran narkotika di semua wilayah khususnya secara umum di Indonesia. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Widiarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas. Iya, kabar baik Ibu pagi hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama RRI di Kopi Pagi Ibu. Ibu, ini mengenai kronologi pengungkapan kasus narkoba yang melibatkan oknum anggota DPRD. Bagaimana bisa diceritakan Ibu Widiarti? Baik, terkait kita pengungkapan kasus narkoba yang melibatkan oknum anggota Dewan, berawal dari pengungkapan kasus narkoba sebelumnya, yaitu saat itu terjadi pesta narkoba, yang mana dari 2 orang yang ditangkap oleh Sat Narkoba menyampaikan bahwa barang bukti tersebut didapat dari inisial B. Dan setelah itu dari pengembangan tersebut, penyidik Satres Narkoba langsung menggeledah rumah BE. Dan di sana ditemukan barang bukti. Yang kurang lebih sebesar 15,76 gram sabu. Demikian. Oke. Dan dari tersangka sendiri sudah dites positif atau tidaknya menggunakan narkoba juga Ibu? Sudah. Dan hasilnya positif atau gimana Bu? Untuk hasilnya positif. Oke. Tadi kita juga berbincang dengan Direktur P2 Not Bapak Zamrud yang menyatakan juga mengapresiasi pihak kepolisian Polres Sumeneb yang telah berhasil mengungkap kasus ini dan ke depan tentu ini terus digencarkan agar peredaran narkoba di Kabupaten Sumeneb dapat terus ditekan. Kalau melihat perkembangannya ini Bu, narkoba di Sumeneb seperti apa dari pihak kepolisian? Jadi untuk perkembangan kasus narkoba ini kita sudah melakukan banyak kegiatan dalam rangka menekan narkoba di wilayah Kabupaten Sumeneb. Contohnya kita juga banyak melakukan sosialisasi, juga himbauan-himbauan terkait narkoba tersebut. Iya, kalau yang berkaitan dengan oknum anggota DPRD Sumeneb sudah ada perkembangan terbaru kasusnya, Ibu ini? Jadi untuk kasus ini masih akan kita kembangkan lagi untuk mencari bandarnya. Makanya kasus ini kita tidak bisa menyampaikan terlalu banyak karena kita masih melakukan pengembangan untuk mengarah ke bandar narkoba. Iya, dan semoga berhasil terungkap dan
menjadi langkah dan terobosan atau pencapaian baru bagi pihak kepolisian Polres Sumeneb, dan ini cukup banyak masyarakat juga yang mengapresiasi, Bu, bahwa Polres Sumeneb tidak tebang pilih, siapapun yang terlibat narkoba ditangkap gitu ya. Dan iya, dan tidak tebang pilih. Tidak tebang pilih, betul. Kita pun juga anggota pun terlibat narkoba sudah kita lakukan proses dan juga sudah ada yang dilakukan PPDH. Kita tidak main-main terkait narkoba ini. Betul. Ini juga sebagai warning bagi semua bahwa siapapun yang terlibat akan ditindak tegas, tidak hanya masyarakat umum yang baik pengguna ataupun pengedar, pejabat publik pun jika terbukti melanggar akan ditindak secara tegas, Ibu ya, dalam hal praktik narkoba. Ibu, ini pasal yang disangkakan kepada tersangka oknum anggota DPRD ini pasal berapa dan bagaimana dengan ancaman hukumannya, Bu? Baik, untuk tersangka ini kita terapkan pasal 114 ayat 1 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum 10 miliar ditambah sepertiga. Demikian. Oke, jadi cukup berat dan ini jadi perhatian masyarakat bagaimana bahwa jangan main-main terhadap narkoba karena ada sanksi tegas di dalamnya dan siapapun yang terlibat akan disanksi secara sesuai dengan prosedur. Ibu Widi, ini karena sudah menjadi perhatian dan banyak apresiasi, tentunya masyarakat juga perlu terlibat. Kalau dari pihak kepolisian apa yang ingin disampaikan baik kepada seluruh jajaran maupun masyarakat untuk ikut serta dalam pemberantasan narkoba? Betul sekali, Mas. Terkait narkoba ini bukan tugas kepolisian saja, tetapi juga seluruh masyarakat, elemen masyarakat agar membantu untuk mengungkap kasus-kasus narkoba di wilayah Kabupaten Sumeneb, karena informasi dari masyarakat sangat penting. Karena kita juga personil terbatas, kita membutuhkan informasi dan peran aktif dari masyarakat jika menemukan, melihat, mendengar di sekitarnya ada yang menggunakan narkoba agar dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Oke, iya. Dan semoga ke depannya peran aktif masyarakat semakin maksimal dan tentunya pemberantasan narkoba di Kabupaten Sumeneb juga maksimal sehingga dapat menekan dan meminimalisir peredarannya, Ibu ya. Dan sukses terus untuk pihak Polres Sumeneb, bagaimana ke depan juga terus bisa memberikan kejutan-kejutan lain bagi masyarakat, Ibu, tentang pemberantasan narkoba. Iya. Dan dengan ini semua yang ingin disampaikan kepada seluruh pihak, Ibu, berkaitan dengan jauhi narkoba dan pemberantasan narkoba. Silakan, Ibu Widi. Jadi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa narkoba, karena narkoba itu akan merusak mental kita. Banyak orang yang akan dirugikan, terutama keluarga dan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi. Untuk itu, mari Kabupaten Sumeneb kita jadikan kabupaten yang bersih dari narkoba. Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sumeneb untuk menjauhi narkoba. Oke, iya. Terima kasih Ibu AKP Widiarti sudah bersama kami, menyempatkan waktu bersama kami, dan semoga ke depannya penanganan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Sumeneb juga bisa memberikan efek luas, bagaimana yang tadi disebutkan, bisa bebas dan terhindar dari peredaran narkoba. Dan sekali lagi terima kasih Ibu Widi sudah bersama kami, selamat beraktivitas. Assalamualaikum Ibu Widiarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, perbincangan kami dengan Kasih-Humas Polres Sumeneb, Ibu AKP Widiarti, yang menyatakan bahwa penangkapan ataupun pengungkapan kasus dari oknum anggota DPRD Kabupaten Sumeneb ini berdasarkan
penangkapan dari tersangka-tersangka sebelumnya yang mengarah kepada satu tersangka ini, dan saat ini pengembangan terus dilakukan dan kepolisian juga terus mengincar siapa benarnya. Semoga ini dapat terungkap dan juga dapat bersama-sama bagaimana peredaran narkoba di Kabupaten Sumeneb ini bisa ditekan dan diminimalisir. Tentu perlu keterlibatan masyarakat. Jangan takut untuk melaporkan, menginformasikan kepada aparat penegak hukum jika masyarakat mengetahui adanya peredaran ataupun penggunaan narkoba di lingkungan masing-masing, karena peran untuk pemberantasan narkoba ini tidak hanya berada di pihak keamanan ataupun pihak penegak hukum, namun juga keterlibatan semua lapisan masyarakat. Dengan demikian berakhir pula Kopi Pagi hari ini 7 Desember 2024. Saya Supradi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif.